Kemudian ada perkembangan baik Jawa Barat dengan ilmuwan-ilmuwannya, khususnya di sini oleh Unsur Pajajaran sebagai leading sektor, juga bekerja sama dengan ITB dan lain-lain. Hari ini bisa memproduksi dua jenis alat tes di luar PCR dan rapid test. Alat tes yang pertama namanya rapid test 2.0, kira-kira begitu. Kalau yang lama kita sebut 1.0, ini 2.0. Apa kelebihan 2.0? Dia cepatnya sama seperti rapid test darah, ya, tapi dia akurasinya bisa sampai 80%, kira-kira begitu. Karena tidak menggunakan darah, menggunakan swab, kira-kira begitu ya. Dan kalau yang 1.0, dia itu hanya mengetes ada benda asing tidak di dalam tubuh kita melalui antibodi. Jadi tidak spesifik ke virus. Tapi kalau yang rapid test 2.0 ini menggunakan antigen, jadi virusnya ketemu, kira-kira begitu. Nah, akan diproduksi bulan Juni 5.000 test kit dulu dengan industri biotek di Jawa Barat, kemudian 50.000 di mana? Di bulan berikutnya. Harganya juga lebih murah ya, rapid test yang selama ini beredar kan bisa sampai 300 ribuan, ini hanya maksimal 120 ribuan lah, kira-kira begitu. Kemudian penelitian Unpad ITB juga menghasilkan alat tes baru seperti PCR tapi tidak perlu laboratorium, kira-kira cukup laptop dan si benda sebesar aki motor ya. Si benda seperti aki motor ini isinya 8 sampel, bisa dibawa mobil, kita ngetes di pasar, bisa ngetes di pariwisata, di mana dengan akurasi sama seperti PCR, harganya sekitar 200 juta alatnya ya, tapi mobile dan nah inilah sumbangsih dari para ilmuwan yang bela negara melalui ilmunya. Ada yang bela negara perang melawan COVID itu melalui garis depan, dokter tenaga kesehatan, ada yang bela negara dengan hartanya, ada yang bela negara dengan ilmunya. Nah, saya mengapresiasi, berterima kasih sebelah saya Ibu Rektor Unpad sudah menunjukkan bela negaranya menghasilkan. Dan insya Allah Jawa Barat bisa mengejar target 300.000 dengan alat PCR sendiri, Bio Farma, dengan rapid test 2.0 buatan Unpad, dengan SPR buatan Unpad ITB, dengan ventilator PTDI dan PT Pindad, menunjukkan bangsa kita bisa memproduksi alat-alat bioteknologi sendiri. Saya kira itu update dari saya. Yang pertama yang kami presentasikan di sini itu sebetulnya ada dua produk yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah rapid test, bentuknya seperti ini, rapid test. Nah, kalau tadi ada pernyataan kita semua tahu bahwa rapid test itu tidak akurat, sebetulnya tidak juga. Selama ini rapid test itu sudah banyak membantu kita untuk penanganan penyakit. Masalahnya adalah COVID-19 ini itu adalah penyakit baru, sehingga karakteristik penyakitnya itu mungkin belum sepenuhnya dipahami, sehingga ketika orang membuat ini pertama kali itu masih menggunakan seperti general recipe gitu. Oh, kan bikin penyakit ini juga caranya begini, mungkin COVID juga gitulah caranya. Nah, contohnya misalkan kita lihat konsentrasi antibodi anti-COVID di dalam sampel darah gitu. Ya mungkin salah satu yang menyebabkan dia tidak sensitif adalah karena atau tidak akurat itu ya karena jumlah antibodi spesifik untuk COVID itu jauh lebih sedikit di darah dibandingkan dengan penyakit lain. Itu menjadi salah satu faktor. Dan kalau dari ilmu desain rapid test sendiri juga sebenarnya ada ilmunya. Makanya kita ingin mengembangkan kapasitas manufaktur dan desain tadi, desain manufaktur, mohon. Jadi nanti pengembangan rapid test itu sebenarnya harus disesuaikan dengan karakter penyakitnya. Nah, kita sudah memiliki beberapa desain yang harapannya nanti rapid test itu akan lebih akurat untuk COVID gitu. Nah,